kasih kesempatannya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang dilema. Jadi hari ini saya akan wawancara Bapak terkait pengalaman Bapak mengambil pengambilan keputusan di SDN 3 Padang saya untuk memenuhkan tugas saya di pendidikan guru penggerak, seperti itu Pak. Oke, kalau begitu pertanyaan dari Bapak, saya sebagai kepala sekolah akan menjawab sebisa mungkin untuk menambah pengetahuan dan wawasan para guru-guru dan saya sendiri. Terima kasih. Bisa kita mulai Pak? Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SDN 3 Padang saya? Oke, kalau begitu yang pertama saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, serta mengumpulkan informasi yang faktual. Arti faktual itu ialah mengenai suatu permasalahan yang nyata, yang bisa dilihat untuk ditentukan suatu keputusan yang mengacu dengan suatu aturan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Dalam pertanyaan seperti itu, untuk mengambil suatu keputusan, saya harus selalu mengembalikan semua kepada aturan. Dan setiap mengambil suatu keputusan itu, saya selaku kepala sekolah selalu menjalin hubungan dengan rekan kerja, teman sejawat, untuk memastikan apakah keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik suatu peristiwa atau kejadian. Oh gitu Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai kebenaran suatu hal peristiwa itu. Saya akan datang ke lapangan atau turun langsung wawancara atau interview dengan berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisa atau menganalisis untuk mengambil suatu keputusan yang baik dan bermanfaat bagi suatu organisasi yang saya pimpin tersebut. Langkah-langkahnya Pak ya? Ya, itu langkah-langkah yang saya lakukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada satu kasus dilema etika? Kalau saya merasa sesuatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung dengan objek permasalahan yang ada di lingkungan yang dilakukan. Saya selalu berbicara dengan tim sekolah. Makanya di sekolah SDN 3 Padang saya ini, saya selalu membentuk tim untuk melaksanakan program-program yang ada di sekolah ini dengan jajaran-jajaran guru, senior, serta mendengarkan pendapat dari semua apa yang ada keputusan bersama Pak. Oh gitu Pak ya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangannya Pak? Ini Pak sering muncul berbagai tantangan yang saya hadapi. Tetapi tantangan yang saya hadapi ini dalam mengambil suatu keputusan, apabila kurang bisa diterima atau dipahami, tentu saja saya harus meyakinkan orang-orang yang terlibat bahwa keputusan itu merupakan suatu keputusan yang benar sesuai dengan etika yang dijalani
dengan aturan-aturan yang berlaku, Pak. Ya, luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oke. Apakah pada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak? Dalam hal itu ada dua versi, Pak. Ya. Kadang-kadang saya jadwalkan Ya. dan kadang-kadang tidak ada jadwal tertentu. Oh, Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik ya, dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Artinya ya. segala permasalahan itu Pak saya selesaikan secepat mungkin. Oh, gitu. Jadi saya tidak berpikir untuk menunda itu terlalu lama karena nanti banyak pekerjaan yang menunggu. Jadi masalah yang hari ini bisa diselesaikan hari ini, saya berupaya dengan tim dan dewan guru saya untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam pertanyaan saya itu sering menjadi pengalaman, Pak. Ya. Jadi pengalaman adalah suatu guru yang terbaik. Ya. Jadi makanya timbul pepatah itu, ilmu yang paling baik adalah suatu pengalaman. Ya. Jadi kita di dalam belajar dari berbagai kejadian itu untuk suatu kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi kita itu harus menggunakan ibarat mobil, Pak. Ya. Ini sebuah spion melihat ke belakang Ya. untuk meneruskan perjalanan kita ke depan. Saya kira pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup Pak. Saya mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa yang sudah saya catat. Ini saya mohon izin, ini jawaban-jawaban Bapak akan saya input dan saya catat sebagai laporan saya untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon izin, jawaban-jawaban Bapak ini akan saya catat. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Firza. Saya sangat mendukung di dalam CGP ini. Mudah-mudahan Bapak bisa berhasil Amin. untuk mewujudkan dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Barat ini, khususnya SD 3 Padang Cahaya, Pak, Ya. mengenai guru penggerak ini. Siap. Jadi saya doakan semoga Pak Mirza berhasil. Amin, amin. Jadi sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan berbagi pendapatnya. Saya doakan juga Bapak sehat selalu, Amin. bisa menjalankan amanah sesuai peraturan-peraturan yang ada. Jadi saya kira saya akhiri Pak ya untuk sesi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama, Pak. Saya mohon izin Pak ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses, Pak. Amin, amin.